Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah. How are you today? Jawabnya, I'm fine, thanks. Kaifa halukum? Jawabnya, alhamdulillah inna bil khair. Bagaimana anak-anak semuanya kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki pelajaran pertama di kelas 5 untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Ingat ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, dari namanya Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, kenapa pendidikan bukan pelajaran atau bukan pengajaran? Karena apapun yang nanti kita pelajari di mata pelajaran ini harus kita laksanakan. Yang namanya pendidikan itu bukan hanya tahu, bukan hanya paham, bukan hanya mengerti, tapi melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sholat. Nah, kita tahu, kita mengerti, kita paham bahwa sholat itu hukumnya wajib yang 5 waktu. Nah, tapi dalam pendidikan itu bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti bahwa sholat yang 5 waktu itu hukumnya wajib, tapi dilaksanakan. Kemudian budi pekerti, kita tahu bahwasannya membantu orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak. Nah, tapi yang namanya pendidikan bukan hanya tahu, tapi dilaksanakan. Pagi, misalkan di rumah kita bantu ayah dan ibu untuk menyapu rumah, untuk mengepel lantainya, dan yang lain sebagainya, mencuci piring. Nah, itu harus dilaksanakan, namanya pendidikan. Jadi, apapun yang nanti kita fahami, apapun yang kita nanti dapatkan dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti harus dilaksanakan. Oke, kita masuk ke pelajaran pertama. Di pelajaran pertama, kita mendapatkan pelajaran mengaji surat At-Tin. Ada yang tahu surat At-Tin? Bapak yakin semuanya sudah tahu ya. Bahkan semuanya sudah hafal, Bapak yakin ya. Nah, surah At-Tin ini adalah surah yang terdapat di juz ke-30. Surat ke-95, jumlah ayatnya 8 ayat, turun di kota Makkah. Maka surat tersebut termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, jadi surat itu ada 2 golongan berdasarkan turunnya. Pertama yang turun di kota Makkah namanya surat Makkiyah, dan yang kedua yang turun di kota Madinah namanya surat Madaniyah. Oke, kita tilawah dulu surat At-Tinnya bersama-sama. Anak-anak semuanya diikuti ya. Yang belum hafal sembari menghafalkan, yang sudah hafal dimurojaah sembari memurojaah, karena manusia itu mahallul khoto wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, sekarang kita bedah tajwid atau hukum bacaan di dalam surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini. Nah, ada huruf ta berharokat kasroh diikuti ya sukun, namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Mad tabi'i itu ada 3. Pertama, jika ada huruf berharokat fathah diikuti alif.
Yang kedua, jika ada huruf berharokat kasroh diikuti ya sukun. Dan yang ketiga, yaitu huruf yang berharokat dhammah diikuti waw sukun. Wattini wazzaitun. Tun. Nah, ini ada huruf ta berharokat dhammah diikuti waw sukun, berarti mad tabi'i. Ya. Tapi karena di akhir kalimat jadi namanya mad arid lis sukun. Boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Wa turi sinin. Nah, di ayat 2 sama ya bentuknya, ada mad tabi'i tu, nin, mad arid lis sukun. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal, ha mad tabi'i, jelas ada fathah panjang. Wa hadzal baladil amin. Dzal baladil. Nah, di situ ada alif lam, namanya alif lam qamariyah, ditandai dengan tanda sukun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna. Nah, di situ ada dua huruf yang sama, dal dan qaf. Nah, hukumnya sama, yaitu qalqalah. Qalqalah itu dibagi menjadi dua. Ada qalqalah sugro atau qalqalah kecil, dan yang kedua qalqalah kubro atau qalqalah besar. Qalqalah itu artinya memantul. Jadi yang sugro artinya pantulannya kecil, yang kubro artinya pantulannya besar. Disebut qalqalah sugro apabila huruf qalqalahnya terdapat di tengah ayat. Dan disebut qalqalah kubro apabila huruf qalqalahnya berada di akhir ayat atau diwaqafkan. Nah, huruf qalqalah ada berapa? Ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko. Ada 5 ya. Laqad khalaqnal insana. Hukumnya nun sukun bertemu huruf sa, yaitu ikhfa. Ikhfa artinya dengung atau samar-samar. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa, yaitu yang 15, ta, sa, ja, du, dhin, za, sa, sha, su, din, to, dha, fa, u, kin. Nah, itu disebut ikhfa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani. Di situ ada huruf fa berharokat kasro diikuti ya sukun. Namanya mad tabi'i, tadi di awal dijelaskan. Tapi karena diikuti huruf hamzah maka berubah menjadi mad jaiz munfasil karena di 2 kalimat. Fi 1 kalimat, ahsani 1 kalimat. Jadi di kalimat yang berbeda namanya mad jaiz munfasil. Fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma itu hukumnya gunnah. Setiap mim bertasydid dan nun bertasydid hukumnya gunnah. Jadi bacanya ditahan. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Kalau tadi di ayat ketiga kita temukan alif lam qamariyah, di sini kita temukan alif lam syamsiyah. Alladzi, nah, wa 'amilus so itu ditandai dengan adanya tasydid. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ajrun gha, huruf ro berharokat dhammatain diikuti huruf ghain. Namanya izhar, artinya terang atau jelas. Jadi tidak dibaca dengung, tidak dibaca ajrun ghairu. Nah, izhar itu hurufnya ada alif, ain, ghin, ha, kha, ha, ada 6. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 6 tadi dibaca izhar. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Laisa. Nah, itu ada huruf berharokat fathah diikuti ya sukun namanya mad lin. Atau jika ada huruf berharokat fathah diikuti waw sukun namanya juga mad lin. Alaisallahu, sallahu namanya tafkhim. Nah, cara membacanya bukan ditambah waw,
tapi huruf lamnya ditebalkan. Allah. Makanya namanya tafkhim, tebal. Nah, Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, itu tadi beberapa hukum bacaan di dalam surat At-Tin. Selanjutnya, makna kandungan dari surat At-Tin. Pertama, kita artikan terlebih dahulu setiap ayatnya. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah nyata tanda-tandanya? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Oke, pertama, di 3 ayat pertama Allah bersumpah. Isinya adalah sumpah. Pertama, dengan buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, dengan gunung Sinai. Dan yang ketiga, dengan kota Makkah. Nah, 3 ayat tadi, Allah bersumpah dengan nama-nama yang sudah jelas di kalangan bangsa Arab pada waktu itu. Jadi buah tin dan buah zaitun. Kemudian gunung Sinai, kita tahu di sana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Kemudian dengan kota Makkah, kota di mana di dalamnya dilahirkan manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah bersumpah di 3 ayat pertama tadi dengan nama yang sudah jelas, yang sehingga orang-orang Quraisy, orang-orang Arab tidak lagi bertanya-tanya apa ini, seperti itu ya. Dan hal ini memberikan penegasan kepada mereka bahwasannya mereka sedang diingatkan agar menjadi manusia yang mulia. Kemudian di ayat selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan kita tangan, bukan hanya kaki yang seperti hewan, sehingga ketika kita makan, kita bisa makan dengan nikmat. Kita diberikan otak, juga diberikan akalnya. Tidak seperti hewan yang diberikan otak, tapi tidak diberi akal. Sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana kanan, mana kiri. Dengan tangan mana kita harus makan, dengan tangan mana kita harus beristinja. Jadi seperti itu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kita tahu bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Dari tanah. Maka kita akan kembali ke tanah. Kata Allah, kami akan kembalikan dia manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, ke tempat yang lebih rendah dari tanah, yang lebih hina dari tanah. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Maka supaya kita tidak direndahkan, supaya kita tidak dihinakan, sehingga kita menjadi mulia, Allah muliakan kita, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Dengan bersyukur,
kita diberikan tubuh yang lengkap, kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk, harus kita syukuri. Akal kita syukuri dengan berpikir, dengan belajar. Tangan, kaki kita gunakan untuk membantu orang tua, meringankan pekerjaannya, dan yang lain sebagainya. Nah, dengan seperti itu, maka Allah tidak akan mengembalikan kita ke tempat yang serendah-rendahnya, tidak akan menghinakan kita. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, bahwasanya Allah yang memberikan kita rizki, bahwasanya Allah yang memberikan kita pemahaman di saat kita tidak tahu, di saat kita tidak mengerti suatu pelajaran. Dan juga jangan lupa bukan hanya beriman, tapi beramal soleh. Ketika kita tidak tahu suatu pelajaran, amal solehnya belajar, bertanya kepada teman, bertanya kepada orang tua, bertanya kepada guru, dan yang lain sebagainya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang yakin kepada Allah, dan beramal soleh, yang mensyukuri apa yang telah Allah berikan dengan menggunakannya untuk kebaikan, maka mereka tidak akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah tidak akan menghinakan mereka, asalkan mau beriman dan beramal soleh. Bahkan falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala, balasan, ganjaran, kebaikan yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah jelas tanda-tandanya? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Dua ayat ini adalah sebuah pertanyaan. Sebenarnya kita kurang apa lagi? Allah sudah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Allah sudah memberikan kita nikmat akal, Allah sudah memberikan kita nikmat penglihatan, Allah sudah memberikan kita nikmat pendengaran. Tinggal kita mensyukurinya. Mata, lisan kita gunakan, kita syukuri untuk membaca Al-Quran, untuk membaca pelajaran. Lisan kita syukuri dengan cara berkata yang baik, dengan cara memberikan suatu hal yang baik untuk orang lain, bukan kata-kata yang kasar, bukan kata-kata yang kotor. Nah, dua ayat ini berisi pertanyaan yang sebenarnya kurang apa lagi? Kalian itu kurang apa lagi? Kata Allah, aku sudah memberikan kalian bentuk yang sebaik-baiknya. Aku sudah memberikan kalian nikmat yang sangat banyak. Aku sudah memberikan kalian anugerah berupa panca indera dan yang lain sebagainya. Tapi kenapa kalian masih belum beriman dan beramal soleh? Kenapa kalian masih belum bersyukur? Maka dari itu, dua ayat ini adalah renungan bagi kita. Yuk, kita sudah diberikan kelengkapan jasmani, kita sudah diberikan nikmat yang sangat banyak, kita diberikan nikmat akal, diberikan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, maka harus kita syukuri dengan cara menggunakan dalam kebaikan. Kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk membantu orang tua, untuk membantu orang lain, dan yang lain sebagainya. Nah, itu tadi isi kandungan dalam surat At-Tin. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya Allah sudah bersumpah dengan nama-nama yang sangat jelas, dengan buah tin dan buah zaitun, dengan gunung Sinai, dengan kota Makkah Al-Mukarramah, kota Makkah yang mulia, yang menjadi peringatan bagi kita agar kita menjadi manusia-manusia yang mulia. Kemudian Allah sudah menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Karena itu kita manusia punya dua kemungkinan. Dia bisa naik menjadi mulia dan bahkan dia bisa turun menjadi hina sehina-hinanya. Dia akan menjadi mulia jika beriman dan beramal soleh. Dan dia bisa menjadi hina sehina-hinanya jika tanpa dua tadi, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jika dia tidak beriman dan beramal soleh. Oke anak-anak, itu yang bisa kita pelajari untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa dihafalkan, dan Bapak kira semuanya sudah hafal ya, tinggal dilancarkan lagi.
di murojaah lagi supaya tidak lupa beserta artinya. Nah, karena Al-Quran itu hudan, Al-Quran itu petunjuk. Bagaimana kita tahu petunjuk jika kita tidak mengerti? Maka harus dengan artinya dihafal ya. Bapak tegaskan kembali, mata pelajaran ini namanya pendidikan agama dan budi pekerti. Pendidikan, maka harus dilaksanakan. Bukan hanya sekedar dipelajari, tapi juga dilaksanakan. Baik anak-anak, tetap semangat belajarnya. Tidak ada kata malas dalam belajar. Man lam yaduk dulla ta'allumi sa'ah tajarru'a dhulal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar yang sesaat, maka rasakanlah kebodohan, pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka harus belajar. Terima kasih. Kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Semoga Allah menjadikan manfaat ilmu yang kita pelajari dan Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah juga merizkikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.